والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah yang telah menjadikan rasa damai di hati orang-orang yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahli keluarga dan sahabat serta pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh ahli keluarga kita selagi hidup di alam dunia ini kita amalkan ajarannya, kita ikuti syariatnya, kita jalankan sunnahnya, agar di akhirat nanti kita betul-betul menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan para alim, ulama dan tokoh masyarakat perhari, wabil khusus sahibul hajat yang saya hormati Ibu Hajjah Nurul Tasliah, betul, beserta seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan semoga Ibu Nurul beserta seluruh ahli keluarga senantiasa mendapatkan limpahan nikmat, rahmat, karunia, barokah dan ridho serta maghfirah Allah. Tujuan beliau mengundang kita yang pertama buat haul suami beliau almarhum Bapak Haji Muhammad Naziullah bin Adam. Kita doakan, ya Allah lapangkan alam kuburnya, terimalah ya Rabb amal ibadahnya, ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahannya, jadikan beliau menjadi ahli syurga Jannatul Na'im. Orang tua, istri, anak, menantu, cucu dan keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah kuatkan, mantapkan iman, takwa dan kesabarannya, dan semoga Allah jadikan anak, menantu, cucu, keturunan beliau menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang salihin dan salihat, yang murah makmur rezekinya. Amin. Semoga diangkat Allah tinggi derajatnya. Amin. Dimudahkan Allah di dalam segala urusannya. Taat bakti sayang cinta kepada kedua orang tuanya. Amin. Taat dan khusyuk dalam ibadahnya. Amin. Semoga menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Usaha beliau mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafaati Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan dan cintai Nenenda Hajjah Mas Dinar, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat karunia, kesehatan, umur yang berkah. Anak menantu, cucu keturunan beliau semoga juga diberkahi oleh Allah. Amin. Bapak dan Dim beserta Ibu yang saya hormati, juga bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan dari grup Asopa. Asofa Hajjah Masrufah beserta ibu-ibu seluruh anggota, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Sama kita berdoa semoga Allah meridhai pertemuan kita malam ini, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kehadiran Allah, dan semoga silaturahim kita malam ini Allah panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, berkahnya kita mentakzimkan, memuliakan, mensyiarkan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah teguhkan keimanan dan ketakwaan kita, dan pulangnya kita dari sini semoga Allah hapus segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seyogianya menurut jadwal penerbangan jam 5 tadi sudah sampai, tapi karena delay jam 7 lewat baru nyampe ke Banjarmasin ya. Jadi jam segini baru bisa hadir malam ini. Alhamdulillah kita ya, kami perjalanan berdua dengan anak saya selamat dan sehat, yang dijumpai juga pada sehat-sehat. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap tahun kita memperingati maulidnya Nabi. Hakikatnya justru untuk mengingatkan diri kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yatim lagi piatu diangkat tinggi derajatnya oleh Allah, karena kepada beliau Allah amanahkan Al-Quran 30 juz 6.666 ayat buat disampaikan kepada kita umatnya. Al-Quran yang berisi perintah dan larangan, kabar gembira dan peringatan, kisah para nabi dan rasul yang terdahulu, bagaimana keadaan nabi dan bagaimana umat yang taat, imbalan apa yang mereka dapatkan. Juga begitu banyak hamba Allah yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang mereka dapatkan diceritakan ya di dalam Al-Quran. Kesemuanya ini menjadi pelajaran berharga buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah diberikan contoh-contoh yang mendapatkan nikmat, yang mendapatkan azab, diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, begitu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya kita ini gembira. Kata anak sekarang enjoy. Ya, dalam beragama. Nikmat menjadi orang yang beriman, yang merasa senang dan bahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya kepada kita ya, diceritakan oleh Allah bagaimana keadaan Nabi dan umat yang terdahulu, menjadikan pelajaran berharga bagi kita supaya kita mendapatkan keselamatan, keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin dong. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau emang ngantuk.
jam 10 lewat nih sudah. Ini ibarat lampu 5 watt sudah. Masih 100 watt ya? Masih 100 watt. Di atas 100 watt. Nih. Tetapi tidak semua umat Nabi itu merasa senang jadi hamba Allah. Ya. Menjadi umatnya Nabi. Iya sih, agamanya Islam. Pengakunya orang Islam, tapi gak sembahyang. Woi. Ada yang begitu? Banyak. Ada yang begitu? Banyak. Banyak. Orang puasa dianya nyaman makan siang. Orang tarawih dianya nyaman bermain gitar di jalanan. Ada kan yang main gitar di rumah aja. Oh, habis ngobrol kepandiran. Ya. Nanti orang tadarus, ya, ini kada juga. Cukup matarakan wadelon kopi. Ya, orangnya kada umat. Banter kelanggar. Maka malang nasib orang yang seperti ini. Padahal kita manusia Allah ciptakan sebagai makhluknya yang paling baik, paling sempurna. Langit dan bumi beserta isinya, malaikat dan sebagainya, pohon, tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, binatang di hutan. Cuman kita manusia diciptakan Allah fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia fi ahsan, paling bagus yang diciptakan oleh Allah. Di ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam alaihi salam ila akhir ayat. Sungguh kami muliakan anak cucu Bani Adam alaihi salam. Allah diciptakannya paling bagus. Allah yang sudah menciptakan kita itu, kemudian Allah muliakan kita. Namun di ayat yang pertama dibaca dalam surat At-Tin tadi, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan mereka ke dalam neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min. Kok kita yang diciptakan paling bagus dan dimuliakan kemudian dicampakkan ke dalam neraka asfal safilin, paling bawah. Kenapa tuh? Karena tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, karena tidak mau menjalankan kewajibannya. Justru apa yang dilarang itu yang menjadi kedoyanannya, kesukaannya. Diberikan kesempatan waktu dan rezeki kesehatan oleh Allah, tapi tidak digunakannya untuk mencari bekal buat kesenangan, keselamatan dunia dan buat kebahagiaan di akhirat. Sampai ada Pak yang berpadah begini, amun udah mati lah, apa jual lagi, mati jadi tanah, apa sibuk banget. Ada tuh manusia. Ada suara si Bintu. Giliran bininya menasehati lakinya, baik kamu sibuk banget, ribut banget. Ikam sembiang ha, ikam mengaji ha, mati kita masing-masing ha. Kan ada anak umpat, laki mati bini kan ada umpat. Mau lu? Mau ikut? Kada mau. Tapi cinta. Amun bini mau mati bapak umpat tadi, Pak.
Kade juga bisa. Bisa baik waktunya pendahulu saya naik. Padahal kita ini diwajibkan oleh Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Maka tatkala kita tidak tahu dikasih tahu, mestinya senang. Tapi kan ada makin dipadahi, makinnya melawan. Ya, kata orang Jakarta, wah galakan dia dari kita. Disarikinya lagi apa nyarikannya? Kenapa kita mau saling menasehati? Karena ini ayat Allah. Kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita, kawan kita, sahabat kita, apalagi memang keluarga kita. Yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Orang mana orangnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah ahli keluargamu dari azab siksa api neraka. Insyaallah. Neraka apa banget neraka tuh? Ini orang Banjar, Pak. Napa banget tuh neraka tuh, takut-takut banget. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Bukan gas lagi, bukan minyak tanah, bukan bensin, bukan solar, bukan batu bara, tapi manusia dan batu. Na'udzubillah. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Sudah direndam, dibakar di api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di atasnya itu ada lagi malaikat ghilazun syidadun yang menyiksa manusia dengan amat sangat ganasnya. La ya'sunallaha ma amarahum. Itu malaikat tidak pernah dia ingkari akan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yakni dia tidak sedikit pun, sedetik pun lalai menyiksa hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang tidak mau meyakini Allah dan Rasulnya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Malaikat kerja terus menyiksa hambanya. Berani Enggak. wani Kada. namun kada wani kita mesti nurut. Jangan sampai kita masuk ke dalam aspal yang safilin neraka, menjadi keraknya api neraka. Terus siapa yang tidak masuk ke dalam neraka yang paling bawah itu? Illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah. Kecuali mereka yang beriman,
bagi mereka ajrun, balasan, pahala, karunia ghairu mamnun, yang tidak akan putus-putusnya. Amin dong. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Salang disuruh. Mau. Nah, iman inilah sekarang yang harus kita tingkatkan terus. Harus senantiasa dipupuk iman ini. Karena Nabi yang kita peringati malam ini kelahirannya pernah bersabda, Al-iman yazid wa yanqus. Yang namanya iman kadang bisa bertambah, kadang bisa berkurang. Masya Allah. Nih Pak Dandim, iman kita ini bisa turun, bisa naik, ya. Dia bisa grafiknya, volumenya ini bisa tinggi, bisa anjlok. Dengan apa dipupuk iman ini? Makanya kita orang Islam wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap diri pribadi muslim, laki-laki dan muslim perempuan. Insya Allah. Jadi mengaji ini wajib, wajib nih Pak. Pengaku Islam wajib menuntut ilmu, berpangkat tidak berpangkat, yang kaya maupun yang tidak kaya, semuanya, tua muda besar kecil, kita wajib menuntut ilmu. Maka kalau menuntut ilmunya dari kecil, insya Allah torehan ukiran itu abadi. Jadi halus Pak mengaji, nempel. Nah, Kan ada juga tuh lagunya tuh. Belajar di waktu kecil bagai melukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ceren 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 ceren. Megang gandang itu bisa gatal tangan, nyanyi itu masih handak aja. Jadi kalau belajarnya dari kecil bagai mengukir di atas batu, payah hilangnya tuh. Dan ini terbukti. Yang dulu kita lagi halus, balonku ada 5, sampai ke Tuhan. Ingat kita, bisa kita. Coba lagunya sekarang nih. Udah tahun lalu. Karina tahu-tahu kemana? Ayo ting ting. Ayo ting ting. Ayo. Nah, tahu ini lakas tahu. Para mencari harus paham. Ya. Nih, tapi kalau kita belajarnya sudah Tuhan, bagai mengukir di atas air, bisakah kita mengukir di atas air? Tidak Maksudnya bisa. itu apa? Dapat pangkal hilang ujungnya, ujungnya ingat pangkalnya hilang, tetangahnya doang ingat pangkalnya, lawan akhirnya kelumpanan. Kelumpanan. Asli loh. Asli loh. Ya, orang berapa ini Pak? Sama Tapi dong. berapa kan sesuai juga berapa? Lahir di Medan Ulun. Tahun 78 hijrah ke Jakarta. Jadi di Jakarta sudah lebih 30 tahun. Tapi alhamdulillah Banjar kan kau hilang. Ini belajar waktu kecil tadi Pak.
Tempat halus pengbenjar. Sampai kan Tuhan ada hilang kan? Ini orang kedua. Ya, inilah ini contoh nyata. Orang keluar. Apa yang dulu dari kecil kita pelajari, kita ingat sampai sekarang. Bujur kan ada? Bujur. Benaran. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Benaran tutup. untuk apa Allah dan Rasulnya memerintahkan, mewajibkan kita menuntut ilmu? Di rumah bos. Dan ingat juga, menuntut ilmu cari guru ini jangan sembarangan. Wayah inilah ustadz lawan dukun tuh tipis banget. Nah, ustadz mencari hantunya. Nah, Dukun. ustadz dia ini ustadz juga itu. Tengah malam mencari hantu. Namun kalau ustadz beneran, kalau ustadz semua tengah malam tahajud ini di rumah. Kan ada mencari hantu. Tengah malam. Hantu itu kan ustadz dicari datang ya. Karena dicari kakak hutan tuh di rumah awak nih banyak banget hantu. Gitu anak sembahyang nah. Sembahyang zuhur, aku nih qabliyah dahulu kan langsung. Anak lakas. Lakas tuh setan datang. Ujar setan jangan lagi bersunah. Langsung aja anak pulang. Anak peterbang. Anak lakas. Anak lakas peterbang. Bisa halal. Anak pengajirin tuh juga. Ambil Quran, udah ujar buruk baca Quran banyak pahalanya, ngaji aku malamnya. Hanya ambil Quran nah. Wah. Belum bentar lagi. Mengantuk. Kalau bahasa di Jakarta anggop, manguap. Di sini Mbak apa bahasanya nih? Manguap. Manguap aja nih. Ya. Sama ya tidak manguap. Menguap. Hanya ambil Quran dan menguap sudah. Baru diandak menguap pulang. Kan jadian. Membuka Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terpajam mata. Bujur ada jualan nih. Bujur. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Makin gancang kok. Alif Lam Mim. Anak orang menangis. Shadaqallahul azim. Nih lipat nih aku hendak mengaji ada aja Halangannya. Tahu juga ada halangannya. Tapi kita tidak berusaha untuk mencari solusinya. Tapi kita justru mengikuti ajakan, bisikan, bujukan setan. Padahal tiap hari kita dibaca juga lah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum Aduhum mubin. Seban hari dibaca. Bukan hafal. Apa artinya itu Bu? Tahu. Sebagai kata tahu artinya. Sebagai kata tahu. Padahal dibaca tiap hari. Ya inilah gunanya belajar itu. Inilah kewajiban menuntut ilmu ini supaya kita tahu. Sesudah belajar membaca, kita cari tahu apa isinya. Baru dipahami. Baru diamalkan. Namun kada paham, bagaimana mengamalkan? Sebagai dua sebagai namun guru belum datang, lawas guru ini datang. Ya, sebagai madang. Ya, namun lawas asa sarikai, lawas nih guru datang. Giliran guru datang, mau guru bau ucap pandir lawasnya. Ini Pak, kada muap dari pandir juga ya. Guru menerangkan, mengajarkan, ini pandir gitu. Pandir makin kencang guru tadi, ketahu kadang ngarang guru tadi bang ada nama pandir. Digancang dengan guru suaranya, gancang juga pandir. Sep. Ada yang kada pandir Pak. Ranai aja. Guring. Rupanya tak tunduk-tunduk mengantuk. Ceritanya ini cerita Nabi sama umat sedih banget. Sangkan guru tadi menangis. Rupanya beliuran. Jadi yang bisa menuntut ilmu ini bukan cuma hadir, tapi benar-benar bahasanya justru tolabul ilmi. Tolabun itu menuntut.
Coba perhatikan yang jaksa penuntut umum tuh. Ini berusaha bagaimana supaya tuntutannya tercapai. Tuh, tolabun itu berusaha sampai dapat, itu makna tolabun. Jadi kalau sudah dapat, tidak akan dilepaskannya. Itu makna tolabun yang hakikinya. Ilmu itu pengetahuan. Jadi yang dituntut itu apa? Pengetahuan. Supaya kita tahu apa? Tahu kita ini hamba. Ya, makhluk yang diciptakan. Ada Al-Khaliq, sang pencipta. Dia bukan cuma menciptakan kita dan dibiarkan begitu saja, tapi diberinya kita rezeki, kesehatan, kekuatan. Amin dong. Amin. Coba kita kalau ini ngaji kayak begini kan pelawas loh. Hah? Ayo aja. Tapi dilihat sebagainya imawat aja lah kita. Sebagai limawat. Nah, dia aman mengaji model begini jadi lawas. Kalau ceramah maulid aja ya 15 menit kelar, siap. Tapi ini memang kita niat mau ngaji. Niat ngaji gak Pak? Niat. Tapi tadi ke tengah tak undur. Nah, sampai ke tihang sandar. Kita kelawasan ke sandar. Taguring. Taguringan. Ya, nih Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah yang memelihara kita, melindungi kita, menaungi kita, menyehatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Amal Alamin. disebut banyak banget. Kenapa yang kita terima tuh? Berasa di dalam diri. Bagaimana Allah menyelamatkan kita? Kita ini ada undangan, harusnya kita pergi, tapi ada halangan. Kada jadi tolak. Rupanya ada kejadian. Situ kita baru tahu. Subhanallah, rupanya Allah memelihara aku. Karena tadi niat banget aku hendak tolak, tapi ada halangannya di rumah. Kada jadi tolak. Begitu Allah memelihara kita. Subhanallah. Yuk kita bertasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan kita. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kebutuhan kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan sembahan lain selain Allah. Karenanya kita hamba tunduk patuh hanya mengabdi kepada Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Karenanya tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kita bernaung kecuali hanya kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan kita
kecuali Allah. Setelah kita belajar, kita mengaji, kita tahu. Tidak cuma hanya tahu mestinya, tapi dipahami, dimengerti. Tidak cuma tahu, dimengerti, dipahami, tapi harus diyakini. Maka soal sholat, siapa sih orang Islam yang nggak tahu sholat itu wajib? Biar dia ada sembahyang, dia tahu sholat itu wajib. Yakin? Yakin. Yakin. Dia tahu dia. Kalau orang tidak sholat itu berdosa, tahu. Mengaji dapat pahala, baca Quran dapat pahala, sedekah dapat pahala. Amun mau yai orang dapat apa? Dosa. Tahu juga. Tahu. Tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan yang diperintah, kita tidak lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Perlu ada keyakinan. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Di pelihara ini adakah orang menyirih? Makan sirih? Menginang. Menginang. Nah, menginang. Ada di sini orang pelihara yang menginang? Ada. Coba perhatikan. Sirih itu apa sih rasanya? Ladar. Padas. Apa rasa sirih itu Pak? Ladar, pedar, orang Melayu. Nggak cukup cuman sirih, harus dikasih gambir. Kapur. Gambir itu apa rasanya? Pahit. Sudah dikasih gambir, kasih kapur, tidak sah makan menginang kada ada kapur. Hah? Kapur itu cuma dijilat apa rasa kapur? Apa lagi sebutinnya, Bu? Pinang. Pinang. Belum cukup tambah pinang. Pinang itu apa rasanya? Talak. Bayangkan Bapak Ibu, 4 macam ini jauh dari manis. Tapi karena dia doyan, betul? Karena dia suka, karena dia yakin dengan menginangnya aku sehat. Biar kalau dapat nasi seharian, nggak ada mencari, yang penting menginang. Sampai begitu orang kalau sudah ketagihan,